Maka Abu Ayyub radhiyallahu anhu tidak banyak bicara, segera ke kebun kurmanya, kemudian setandan kurma dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala memberi kita kekuatan, memberi kita kesempatan, beri kita taufik, hidayah, sehingga kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengkaji kisah hikmah. Kali ini kita akan belajar dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Di dalamnya ada banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kisah bagaimana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menjamu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kharaja Abu Bakrin bil hajirah ilal masjid. Suatu hari di siang yang sangat panas, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke Masjid Nabawi. Fasami'a Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma akhrajaka hadhihi sa'ah?" Wahai Abu Bakar, di siang-siang yang panas seperti ini, apa yang membuat kamu keluar menuju masjid? Karena ini waktu yang tidak biasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di masjid. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa yang membuatmu keluar ke masjid? Qala ma akhrajani illa ma ajidu min haqqil ju'. Tidak ada yang membuat aku keluar ke masjid siang hari yang panas ini, kecuali saya udah sangat lapar. Rasa lapar yang sangat. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat adalah orang-orang yang kuat menahan lapar. Tapi sampai-sampai beliau mengatakan haqil ju', artinya betul-betul kelaparan. Ya. Betul-betul kelaparan, sangat-sangat lapar sehingga keluar ke masjid. Kenapa keluar ke masjid? Karena biasanya Nabi Muhammad SAW atau para sahabat kalau punya makanan dibawa ke masjid, ya disuguhkan kepada beliau-beliau yang mungkin hari itu belum mendapatkan makanan. Maka saat itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala wa ana wallahi ma akhrajani ghairuh. Ya, Sayyidina Umar juga bersumpah, demi Allah, tidak ada yang buat saya keluar ke masjid siang hari ini, ya kecuali rasa lapar seperti yang kamu alami. Saat keduanya lagi bercakap-cakap seperti itu, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau ke dalam masjid, menjumpai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, seperti Sayyidina Umar bertanya kepada Abu Bakar, Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya, apa yang membuat kalian berdua keluar ke masjid siang hari yang sangat panas ini? Karena itu bukan waktu yang biasa kedua sahabat berada di dalam masjid. Maka keduanya menjawab, demi Allah wahai Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang membuat kami keluar kecuali rasa lapar yang luar biasa. Saat itulah apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis ini dikatakan, wa ana waladhi nafsi biyadih ma akhrajani ghairuh faquma. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, yang membuat saya keluar dari rumah ke masjid siang hari yang panas ini, sama seperti yang kalian alami, rasa lapar yang luar biasa. Faquma, ayo bangkit berdiri kalian berdua, mari kita pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Perlu saya jelaskan sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW tinggal di rumahnya di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW selama beberapa bulan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sambil menunggu proses pembangunan masjid dan rumah Nabi SAW selesai. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub bersama istrinya setiap hari memasak dan menyediakan makan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan ini tidak pernah ditinggalkan. Dan menariknya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tidak akan makan kecuali sisa makan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau suguhkan makanan kepada Rasulullah SAW,
dan Rasul paham Abu Ayyub belum makan, sisanya dikembalikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu makan, sisa makan Nabi Muhammad SAW. Keberkahan yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian hari setelah Rasulullah SAW pindah ke rumahnya, Abu Ayyub Al-Ansari menyiapkan di rumahnya hidangan makan atau susu untuk Nabi Muhammad SAW. Di jam-jam tertentu, kalau jamnya udah lewat, Rasul mempersilahkan Abu Ayyub menyerahkan makanan itu kepada yang lain. Nah, hari itu jamnya sudah lewat. Ya, hari itu jamnya sudah lewat karena sudah terlampau siang. Jadi Nabi SAW ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di waktu yang tidak biasanya juga. Ya, bertiga bersama dua sahabat yang beliau cintai, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sesampai di sana, istri Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyambut ya, dengan kalimat marhaban. Nah, ketika marhaban bi nabiillah wa biman ma'ah, selamat datang Nabi Allah dan yang bersamanya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi SAW berkata kepada istri Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Aina Abu Ayyub?" Di mana Abu Ayyub? Fasami'ahu wa huwa ya'malu fi nakhlin lahu. Saat itu Abu Ayyub radhiyallahu anhu lagi ada di kebun kurmanya yang terletak enggak jauh dari rumahnya, berdampingan. Mendengar suara Nabi Muhammad SAW, "Aina Abu Ayyub?" Di mana Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu segera faja'a yashtad, ya datang dengan tergopoh-gopoh, kemudian faqala marhaban bi nabiillah wa biman ma'ah. Selamat datang wahai Rasulullah dan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, laisa bil hin alladzi kunta taji'u fih. Ya Rasulullah, ini bukan jam yang biasanya engkau datang ke rumah saya. Enggak biasanya jam segini ke rumah saya. Biasanya jamnya lebih awal nih, kok siang-siang datang ke rumah saya. Artinya mau ngasih isyarat bahwasannya makanannya disediakan sudah dibagi gitu ya, sudah dibagi kepada yang lain. Kemudian Rasul menjawab, "Sodakta." Betul Abu Ayyub, memang ini bukan jam yang biasanya saya datang. Qala fantalaqa faqata idqan minan nakhli fihi min kullin minat tamri wa rutabi wal busri. Maka Abu Ayyub radhiyallahu anhu tidak banyak bicara, segera ke kebun kurmanya, kemudian setandan kurma dipotong. Ya, setandan kurma dipotong, dibawa menghadap Nabi Muhammad SAW. Jadi setandan kurma, bukan dipetik buah kurmanya, tapi setandan kurma dibawa menghadap Nabi Muhammad SAW. Menu pembuka. Karena senang dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, saya enggak punya makanan." Enggak, tapi langsung ya disuguhi. Ini ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Ayyub, "Ma aradta ila hadza ala janaita lana min tamrih." Wahai Abu Ayyub, ini kenapa kok dipotong semua satu tandan? Kenapa enggak diambilkan kormanya yang matang saja? Maka Abu Ayyub radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, ahbabtu an ta'kula min tamrih wa rutabih wa busrih." Ya Rasulullah, saya pengen kamu makan korma yang udah matang dimakan, ya, yang hampir matang dimakan, yang setengah matang dimakan. Terserah mana yang kamu suka, wahai Nabi Muhammad SAW. Inilah adab para sahabat, menyuguhkan yang terbaik. Semuanya disuguhkan, yang matang dikasih, yang hampir matang dikasih, yang setengah matang dikasih. Karena masing-masing dari korma itu punya rasa yang lezat tersendiri. Saat itulah, kemudian Abu Ayyub berkata, "Wala azbahanna laka ma'a hadza." Ya Rasulullah, ini cuma menu pembuka. Bersama hidangan ini, saya akan sembelihkan kambing untukmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Kalau kamu mau sembelih kambing, jangan sembelih kambing yang sudah mengeluarkan air susu. Ya karena susu kambing itu manfaat, sembelih saja yang masih muda." Maka saat itu Abu Ayyub menyembelih kambing yang usianya 1 tahun ke bawah. Ya di bawah 1 tahun. Kemudian berkata kepada istrinya, "Ya kamu masak ini, kamu buat roti. Ya kamu buat roti, saya sembelih kambingnya. Kamu buat roti, saya sembelih kambingnya. Karena kamu ahli buat roti." Karena orang Arab kalau makan pakai roti gandum dia, roti sehat ya, roti gandum. Abu Ayyub bilang sama istrinya, "Kamu buat roti dulu, saya yang sembelih kambing." Jadi yang mau disuguhkan pada Nabi SAW ini bukan roti yang disimpan di kulkas, ya, bukan roti yang udah berhari-hari, yang masih fresh, ya, baru dibuat. Oh, nyuguh Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau mau nyuguh orang alim, orang soleh, orang yang baik dengan kita, ya, beri suguhan yang terbaik. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Abu Ayyub kemudian menyerahkan kambing yang sudah dipotong tadi, ya udah siap, separuh dimasak,
separuh dimasak, kemudian yang setengahnya lagi dipanggang. Jadi kambing guling setengah, yang setengah dibakar ya, dipanggang, yang setengah lagi dimasak. Nah setelah matang, dihidangkan pada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW ambil rotinya, kemudian Rasulullah SAW mengambil daging yang panggang tadi, kambing panggang, kambing bakar tadi, diambil, ditaruh dalam roti, kemudian dilipat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, apa sabda Nabi Muhammad SAW? Coba kita dengarkan. Ya Aba Ayyub, abligh hadza Fatimah. Wahai Abu Ayyub, tolong sampaikan roti ini kepada Fatimah. Berikan roti ini kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa Rasul berkata seperti itu? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa innaha lam tusib mithla hadza mundu ayyam. Karena udah berhari-hari Fatimah enggak makan yang seperti ini. Ikhwani rahimakumullah. Dalam keadaan kelaparan, sebelum makan yang dimakan, Rasulullah ingat putrinya. Ingat Fatimah Zahra radhiyallahu anha yang sangat dicintai dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ayyub pun menyerahkan roti itu kepada Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad SAW makan makanan tersebut. Setelah makan dan kenyang, Rasul bersabda, khubzun, walahmun, watamrun, wabusrun, warutob. Khubzun, walahmun, watamrun, wabusrun, warutob. Roti, daging, kurma matang, kurma setengah matang, kurma hampir matang. Sambil meneteskan air mata. Mensyukuri. Ya Rasulullah, wadamat ainah, meneteskan air mata, menangis. Walladzi nafsi biyadih, inna hadza huwa an-na'imul ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Rasul bersabda kepada dua sahabatnya dan Abu Ayyub Ansari dan istrinya, ketahuilah sesungguhnya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, ini adalah termasuk nikmat yang kelak kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Nabi Muhammad SAW merasa cemas, untuk mempertanggungjawabkan nikmat tersebut. Bagaimana nanti kalau ditanya sama Allah akan atas nikmat tersebut? Maka Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, bal idza asabtum mithla hadza wa darabtum bi aidikum. Kalau kalian dapat nikmat yang seperti ini, makanan seperti ini, kemudian udah kalian bersihkan tangan kalian, maka ucapkanlah bismillah. Ya, mau makan ucapkan dulu bismillah. Paling sedikit baca doa. Ya, baca doa bismillah ini paling sedikit. Kalau mau lengkap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini sungguh suatu tambahan kemuliaan. Bismillah. Kemudian Rasul bersabda, fa idza syabi'tum, kalau kalian sudah kenyang, faqulu, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi asba'ana wa an'ama 'alaina fa afdal. Ya, segala puji syukur bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kami makan sehingga kami bisa kenyang, yang telah membuat kami kenyang, wa an'ama 'alaina, dan memberikan nikmat ini kepada kami, fa afdala, dan Allah memberikan lebih kepada kami. Ya, memberikan lebih kepada kami. Fa inna hadza kafafun bihadza. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau cara makanmu seperti itu, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan syukur, maka ucapan bismillah dan syukur di akhir makan tersebut akan menjadi sebagai pembalas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma nahadha qala li Abi Ayyub, ketika Rasulullah SAW bangkit dari tempat duduknya selesai makan mau pulang ke rumahnya, Rasul bersabda kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, wahai Abu Ayyub, i'tina ghadan. Besok siang besok pagi kamu ke rumah saya. Wa kana la ya'ti ahadun ilaihi ma'rufan illa ahabba an yujazih. Rasulullah SAW itu kalau ada orang yang berbuat baik kepada beliau, Rasulullah pasti membalas kebaikannya. Ada yang berbuat baik, Rasul balas kebaikannya. Maka hari itu Rasulullah berkata kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, datang besok ke rumah saya. Qala wa inna Abu Ayyub lam yasma' dzalik. Saat itu Abu Ayyub Al-Ansari tidak mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW menyuruh beliau untuk datang ke rumahnya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, inna Nabi ya'muruka an ta'tiyahu ghadan. Wahai Abu Ayyub, Rasulullah SAW suruh kamu besok untuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Fa'atahu minal ghad fa'atahu walidatah. Besok harinya, keesokan harinya Abu Ayyub ke rumah Nabi Muhammad SAW, kemudian diberi budak masih remaja untuk Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Nabi Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, istausi biha khairan. Wahai Abu Ayyub, jaga budak perempuan ini baik-baik. Ya, perlakukan baik-baik.
Karena sesungguhnya sabda Nabi Muhammad SAW, fa inna lam nara illa khairan madamat indana. Karena selama dia tinggal sama saya, budak perempuan ini baik, ya, berbuat nggak ada yang buruk, semua perbuatannya baik. Apa yang dilakukan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu? Falamma ja'a biha Abu Ayyub min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ajidu li wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan lahu min an u'tiqahu. Kalau setelah meninggalkan rumah Nabi Muhammad SAW, Abu Ayyub berkata, ini wasiatnya Rasulullah SAW, suruh berbuat baik sama budak ini. Tidak ada yang lebih baik daripada membebaskannya, memerdekakannya. Maka budak itu pun dimerdekakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya, ini disebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ikhwani rahimakumullah. Pelajaran yang menarik dari kisah indah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, yaitu saat kelaparan, Rasulullah SAW ingat pada keluarganya. Ikhwani rahimakumullah. Saat kita berbuka puasa, ingatkah kita pada keluarga kita yang ada di dalam rumah ini? Terhadap pembantu kita? Ingatkah pada tetangga kita, teman kita? Ingatkah pada muslim yang lain? Apakah mereka bisa makan seperti kita? Karena itu syukuri yang kita miliki. Jangan lupa syukur sama Allah. Alhamdulillah diberi kemudahan untuk makan. Sementara banyak yang mungkin terbaring di rumah sakit gak bisa makan. Atau gak punya uang untuk beli makanan. Atau nggak punya teman yang memberi makan, tapi kita dengan mudah yang membuka mulut, menggerakkan tangan, mengecap, dan kita makan. Tapi seringkali kita sekedar mengucapkan Alhamdulillah lupa, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ya sedikit kisah yang saya sampaikan ini berkah untuk semuanya, dan insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Selamat bertemu kembali pada episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.